Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk teman-teman siswa-siswa SMK semuanya. Pada kesempatan kali ini ya, kita masih dilanda oleh wabah virus penyakit yaitu COVID-19. Ya, maka dari itu sebelum kita memulai ke materi, bagi teman-teman siswa-siswi yang sedang berada di luar rumah, saya menghimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan 3M ya, yaitu yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga itu menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Jika teman-teman semua yang tidak memiliki kepentingan untuk keluar rumah, diharapkan agar selalu berdiam diri di dalam rumah agar kita selalu terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini. Dan untuk materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prosedur dan teknik konfigurasi load balance. Di kesempatan ini juga saya akan mencoba mempraktekkan menggunakan router Mikrotik RB951 series ya, untuk dilakukan praktek load balance menggunakan metode NTH ini. Kita akan menggunakan Mikrotik RB951 series. Untuk topologi yang akan kita gunakan pada praktekum kali ini ya, kalian bisa melihat topologi di atas sini ya. Ini yang nanti akan kita buat praktek ya, load balance menggunakan metode NTH. Langsung kita mulai ke materinya ya. Untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas prosedur dan teknik konfigurasi load balancing. Load balance pada Mikrotik ya adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada dua jalur koneksi atau lebih secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu respons, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Dan kalian juga harus tahu, dengan menggunakan load balance bukan berarti besar bandwidth yang kita miliki akan bertambah, bukan ya. Jadi load balance itu bertugas untuk membagi traffic dari kedua bandwidth agar dapat dipakai secara seimbang ya. Mari kita lihat penjelasan berikutnya ya. Di sini load balancing tidak seperti rumus matematika ya. Apabila kita mempunyai bandwidth 512 KB ya, itu di SPA, lalu kita mempunyai ISPB dengan bandwidth 256 ya. Jika perhitungan matematika maka akan menjadi 768 KB ya. Itu salah. Yang benar itu adalah jika kita mempunyai ISPA atau kita berlangganan ISPA dengan bandwidth 512 ya, lalu kita berlangganan lagi ke ISPB dengan bandwidth itu 256, maka hasil yang keluar itu tetap 512 dan 256 ya. Atau jika kita berlangganan ISPA dengan bandwidth 512 dan ISPB 256, maka keluarnya bisa 256, 256, dan 256. Jadi kita bagi menjadi 3 jalur ya. Jadi intinya load balancing hanya untuk membagi rata beban traffic atau paket ke semua jalur ISP yang ada ya. Jadi load balancing ini tidak akan menambah bandwidth kalian ya, hanya saja
Load balancing ini untuk membagi beban traffic yang masuk, ya, biar dibagi rata ke setiap ISP yang ada. Jadi tidak ada yang namanya overload di salah satu ISP. Tuh, jadi semuanya berjalan dengan optimal. Dan kesempatan kali ini kita akan coba mengkonfigurasi, ya, kita akan coba mempraktekkan konfigurasi load balancing di Mikrotik menggunakan metode NTH. Load balancing ini sebenarnya ada beberapa metode, ya, diantaranya ada NTH, ada PCC, dan ada juga yang namanya ICMP, ya. Namun di kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan menggunakan metode NTH. Kalian bisa melihat topologi samping, ya, kita analogikan kita sudah berlangganan dua buah ISP, ya, anggap saja ISP A dan ISP B, ya. Di sini ISP A memiliki IP 10.111.0.1/24 dan sedangkan ISP B memiliki IP 10.112.0.1/24, di mana masing-masing ISP itu terhubung ke satu mikrotik, ya, satu router mikrotik, ya. ISP A disambungkan ke Ether 1, sedangkan ISP B disambungkan ke Ether 2. Adapun buat klien, kita sambungkan ke Ether 5 dengan menggunakan IP 192.168.0.1/24. Ya, kita coba langsung praktekkan saja. Kita langsung membuka saja Winbox. Kita login terlebih dahulu ke Mikrotiknya. Pada tahap awal, yang harus kita lakukan adalah untuk memberikan identitas terlebih dahulu, ya, agar kita tidak bingung di langkah selanjutnya, ya. Di sini untuk Ether 1 saya ubah namanya menjadi ISP A. Ether 2 saya ubah menjadi ISP B, dan Ether 5 saya ubah menjadi LAN, ya. Lalu kita beri komen, ya, dengan mengklik, ya, yang ini nih, komen. Kita tuliskan ISP A dan ini ISP B dan yang ini LAN. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah IP address, ya, sesuai dengan topologi yang tadi kita lihat. Kita membuat 3 buah IP, ya, yang mana kita pertama membuat untuk ISP A, ya, 10, ya, kita copy saja untuk mempercepat. Ini kita ganti ISP B, kita copy lagi untuk Ether 5 LAN. Kita klik apply, oke. Ya, untuk ini kita beri komen ISP A, ISP B, ISP LAN.
Setelah konfigurasi IP address telah selesai, langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan DNS-nya. Ya, di sini kita menggunakan DNS Google aja. 8888. Untuk allow remote-nya kita checklist. Ya sudah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi firewall atau NAT. Ya. Kita bikin 2 buah. Kenapa 2 buah? Karena kita memiliki 2 buah ISP. Ya, kita masuk ke NAT, terus kita buat baru. Pada general kita chainnya SRC NAT. Pada out interface kita pilih yang pertama ini ISP A dulu. Untuk action kita pilihnya masquerade. Lakukan hal yang sama untuk ISP B. Ya, kita copy saja. Kita generalnya kita ganti jadi ISP B. Ya sudah, apply, oke. Jika telah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat konfigurasi mangle-nya ya, untuk pembagian MAC routing dan jalurnya. Ya, bagian mangle kita plus, kita buat baru, kita klik general. Untuk chainnya kita menggunakan pre-routing, dan untuk in interface-nya kita masukkan port yang ke LAN-nya. Ya, port LAN ini di Ether 5. Kita masuk ke bagian ekstra. Di bagian ekstra ini kita pilih NTH. Nah, pada tab NTH ini every-nya tetap 2, paketnya kita ubah menjadi 1. Jika sudah, masuk ke action, dan actionnya kita pilih mark connection, dan di new connection mark kita tulis koneksi 1 ya. Untuk ISP A kita apply, kita buat sama seperti ini. Untuk ISP B ya, kita copy. Hanya saja untuk ISP B di general 2 ini, di general in interface tetap Ether 5. Di bagian ekstra kita ubah paketnya menjadi 2, dan jika udah diubah 2, kita masuk ke action, dan ini ganti koneksi 2, di apply, oke. Ya, jika sudah, kita langkah selanjutnya itu akan membuat mark routing. Cara sama di mangle, kita klik plus, pada bagian general kita klik chainnya pre-routing, in interface-nya kita ganti di Ether 5 yang menuju LAN. Untuk selanjutnya kita masuk ke connection mark. Kita pilih ke koneksi 1 dulu, ISP A, lalu kita klik tab action. Bagian actionnya kita pilih mark routing, dan new marknya kita kasih jalur 1. Untuk pass dropnya kita hilangkan. Kita apply, kita bikin sama seperti ini. Jadi kita copy. Untuk generalnya ini in interface sama, yang diubah hanya connection marknya ke koneksi 2. Untuk action diubah new routing marknya jadi 2. Passwordnya hilangkan. Oke. Jika seperti ini ya, kita udah membuat mark routing dan chain mark connection. Selanjutnya kita akan menentukan policy routing untuk menentukan traffic ke masing-masing gateway-nya. Ya, jika kita udah membuat jalur-jalurnya
Sekarang kita membuat policy routing ya, untuk menentukan traffic ke masing-masing gateway-nya. Ya, ini boleh kita close saja. Terus kita masuk ke IP, pilih routers. Ya, di bagian routers ini kita masukkan gateway di masing-masing ISP. Ya, kita klik plus. Destination address-nya biarkan default, jangan diubah. Kita hanya menambahkan gateway. Ya, untuk gateway saya masukkan dulu ke ISPA. Ya, ISPA itu gateway-nya 10.111.0.1. Ya, untuk routing mark kita pilih jalur 1. Ya, apply dan oke. Kita buat lagi untuk ISPB. Kita klik plus, ini biarkan. Gateway-nya masukin gateway IP ISPB 10.112.0.1. Routing mark kita pilih jalur 2. Jika sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah untuk menambahkan satu rute baru, ya, yaitu fungsinya untuk kebutuhan local processing. Ya, jadi kita klik plus lagi, destinationnya biarkan, gateway-nya kita masukkan ke dua ISP tersebut, ya. Jadi jika kalian menggunakan 3 ISP, maka di sini kalian buatnya 3, ya, karena di sini saya mau menggunakan 2 doang, jadi kita bikinnya 2. Ya, menambahkannya tinggal klik tambah. Kalau kalian lebih dari 2, kita tambah lagi aja. Lebih dari 3, tambah lagi, ya. Tapi karena di sini kita menggunakan 2 ISP, jadi kita cukup memakai 2 saja. Ya, kita oke. Ya, jika sudah seperti ini, ya, maka kita telah berhasil mengkonfigurasi load balance menggunakan metode NTH. Bagaimana cara pengetesannya? Ya, kita coba tes. Namun sebelum kita mulai pengetesan, saya lupa untuk menambahkan DHCP server, ya, agar PC kliennya itu mendapatkan settingan IP secara otomatis. Ya, caranya IP DHCP server. Ya, di sini kita pilih DHCP setup, masukkan LAN, kita next, ini biarkan, ya, kita next sampai selesai. Ya, sekarang kita coba melakukan pengetesan. Ya, sekarang kita akan coba melakukan pengetesan atau pengujian hasil dari konfigurasi load balancing menggunakan metode NTH. Ya, kita reset all counters dulu, ya, lalu kita membuka speed test. Untuk speed test ini saya menggunakan multi connection. Ya, kita go. Ya, bisa dilihat hasil menunjukkan batas 4 Mbps, dan di sini paket berjalan atau terbagi sesuai dengan imbang. Ya, sekian untuk materi load balancing, ya, konfigurasi load balancing menggunakan metode NTH.
Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, serta selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menggunakan masker. Sampai jumpa.